kan yang terhormat Bapak Ibu Pendeta yang dari pada saat ini, yang terhormat PPMJ Jemaat Bukit Zaitun yang boleh hadir pada kesempatan hari ini, hormat orang tua terkasih Bapak Ibu dari almarhum saudara terkasih Markus, dan yang saya hormati keluarga besar almarhum Bung Markus. Ya, sebelumnya saya tidak tahu apa saya mau katakan pada kesempatan saat ini. Secara pribadi, Bung Markus ini adalah orang yang sangat loyal dan humoris dalam berbagai kegiatan. Saya secara pribadi bersama saudara saya di depan, ya boleh katakan siang dan malam kami menghabiskan waktu bersama-sama. Bahkan pakaian pun kami sama-sama pakai, dan tiga orang. Dan bayi di rumah pakaian dalaman yang berarti disundai sangat berundung ke Markus. Supaya secara manusiawi memang kita tidak bisa menerima akan kepergian saudara anak terkasih kita pada saat ini. Namun kembali kita berpikir bahwa semuanya terjadi itu oleh karena kehendak Tuhan. Moremikinya adalah malapku ite anak tak malapku ite sirondong tak sapo. Andai kita dikuang berusaha dia balik penak tak. Jadi kami dari mewakili GMKI Cabang Makassar secara umum dan Komisariat YPUP secara khusus mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Selamat jalan saudaraku, dedikasimu selama ini tak akan pernah kami lupakan sepanjang kehidupan ini. Mungkin itu saya sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami yang terhormat Bapak Ibu Pendeta yang boleh sempat hadir di pelataran kita pada saat ini, Badan Pekerjaan Majelis dan Majelis setempat yang boleh sempat hadir. Kami kasihi kedua orang tua beserta saudara-saudara dan genap kita yang boleh hadir membagi duka pada siang hari ini. Kami dari Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Dewasa Jemaat Andrea datang berbagi duka tempat ini, mengantar beratus-ratus ungkapan duka dari teman-teman yang mungkin tidak sempat hadir pada saat ini karena berbagai kesibukan dan pelayanan, dan juga memang waktu yang begitu terbatas buat kami. Yang kami, beberapa dari kami yang boleh datang membawa ungkapan duka atas meninggalnya saudara kami yang selama ini, selama berada di Makassar, boleh bergabung dan sangat aktif dalam persekutuan kami di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Andrea. Menjadi suatu kehilangan yang sangat mendalam bagi kami, di mana saudara terkasih Markus selama hampir 3 tahun terakhir bersama-sama kami menjalani persekutuan pelayanan
baik di jemaat maupun di dapel daerah pelayanan 3 yang kami bersama-sama bangun pelayanan Persekutuan Pemuda dapelnya. Saya berjuang bersama saudara kasih menjalani suka duka pelayanan. Sempat terakhir saya masih ada komunikasi awal bulan 7. Saya bilang, Dek, minta tolong sinting. Tadi sih kita karena akan pergantian pengurus, kita kalikan bakal bisa kita. Oh ya Kak, saya sebentar jadi menuju, gak lama akan kembali. Ternyata yang Tuhan berkehendak lain, rencana Tuhan kita tidak tahu. Baik, diucapkan untuk kita semua, yang saya hormati Bapak Ibu Pendeta dan juga Majelis Jemaat dan juga Majelis Klasis yang boleh hadir membagi duka pada kesempatan saat ini. Ya, jadi sebelum prosesi organisasi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi informasi buat kita semua. Memang secara administrasi saudara kami Markus terdaftar sebagai anggota di Komisariat YPUP, tetapi di tingkatan cabang juga saudara kami Markus ini sangat aktif. Ada begitu banyak kontribusi dalam setiap kegiatan yang tak terhitung. Kehadirannya selalu mampu mencairkan suasana, memberikan tawa untuk kita semua, dan bahkan kehadirannya menjadikan semua masalah itu dalam sekejap hilang. Oleh karena itu, kesempatan ini izinkan kami untuk memberikan penghormatan terakhir kami kepada saudara kami Markus dalam bentuk upacara nasional dan upacara organisasi. Jadi kepada kita semua yang dimungkinkan untuk berdiri, disilahkan. Yang dimungkinkan saja, yang memungkinkan untuk berdiri. Jadi untuk mengenang seluruh dedikasi pelayanan saudara kita, saudara kami Markus, saya meminta kesediaan kita sejenak untuk menundukkan kepala, mengingat dan memaknai, mengenal segala kebaikan, segala dedikasi pelayanan yang tak terhingga, yang tak terhitung dari saudara kita, saudara kami Markus. Olehnya itu, melalui kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua untuk sejenak mengheningkan cipta. Mari kita menundukkan kepala secara bersama-sama. Selesai. Selanjutnya upacara organisasi kita akan dipimpin oleh Bendahara GMKI Cabang Makassar dalam menyanyikan lagu Mars GMKI. Silahkan. Mahasiswa Kristen semua, hiduplah GMKI, gerakan kita Tuhan yang serta, padanya kita berbakti, agar Bapa terang cintanya dalam dunia mahasiswa, yang mereka terima kadarnya dan hidup berbahagia. Hai, dengarlah suaranya memanggil kamu, ikutlah menantang jiwa, mari Guru selamatmu. Kristus sayang pimpin agar semua satu adanya. Ut omnes unum sit, itulah amsal kita. Hai, dengarlah suaranya memanggil kamu, ikutlah menangkan jiwa, mari Guru
selamatmu. Kristuslah yang pimpin agar semua satu adanya. Utong nesunum sin, itulah amsal kita. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Mengakhiri upacara nasional dan organisasi pada kesempatan saat ini, sekali lagi mewakili segenap keluarga besar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, secara khusus cabang Makassar, turut merasakan duka yang sangat mendalam kepada kita semua, saudara, orang tua, keluarga, sahabat, saudara kita Markus. Terima kasih, saya kembalikan ke posisi. Dengarkan ungkapan hati dari keluarga dengan kasih kepada Bapak yang telah ditunjuk oleh keluarga. Dipersilakan. Salam dan hormat saya kepada seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh handai-kolan, dan kepada seluruh keluarga besar, mulai dari yang tertua sampai kepada anak-anak dan cucu-cucu. Selanjutnya saya diberikan kesempatan oleh keluarga besar, karena dalam usia kami bersaudara, saya lah yang barangkali yang tertua. Selanjutnya mengenai saudara kami Markus. Markus lahir pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1999 di Rantai Kumbiling, dan meninggal pada tanggal 19 September 2021 dalam 2022 dalam usia 23 tahun. Dan mereka bersaudara kandung 9 orang yang masih hidup. Selanjutnya dari posisi orang tua Jambe misal mereka tinggal 1 orang, ya Indo ya kurang semangat agak pira-pira siapi maulu. Dan kami di balik duka kita sangat bersyukur karena semua pihak menyatakan bahwa Markus ini adalah orang yang baik. Itulah yang buat kami matangki ya malah dipoli, karena tidak ada yang mengatakan bahwa Markus ini orang yang kurang baik. Selanjutnya pesan saya kepada saudara-saudara saya bahwa kita semua ini sudah tersebar berbagai penjuru lomulau dan logo. Setiap kami pesan kuai miki sikam bela-bela
sa pemandak ilam penau. Dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sangat penting dalam pakbukuraraan adalah kasih sayang, saling peduli satu dengan yang lain. Yan nakaka nang kapodu ka iya, yan na adi nang adyoya dito. Kemudian yan na maarupamu ni diala ambe, yan na maarupa ni diala ini. Susi meate. Kemudian mintu na tumaulog kiit to sarapu. Ya si salah-salah katuan ka, si salah-salah paisanta, si salah-salah ang kalapon. Sa potat ka iyan nan di paralornasan ilalan kasarapuan. Selanjutnya atas nama keluarga menyampaikan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah memfasilitasikan terutama dukungan doa selama saudara kami dalam rumah sakit. Kami sangat-sangat merasa bahwa pelayanan hamba-hamba Tuhan sangat maksimal dalam kekeluargaan kami. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Rumah Sakit Daerah Mamuju Tengah yang oleh pelayanan dan perawatannya yang menangani saudara kami ini, kami sudah menyatakan bahwa itu sudah maksimal. Tapi apa boleh buat, Tuhan yang lebih memberikan yang terbaik buat saudara kami dan kami semua. Terima kasih kepada Badan Pekerja Majelis Tamalandrea, Badan Pekerja Majelis Jemaat Benteng, Badan Pekerja Majelis Tobadak Raya, pengurus PPGTM Tobadak Raya, pengurus PPGTM Jemaat Benteng, pengurus mahasiswa GMKI Indonesia, GMKI Gerakan Mahasiswa Mamasa. Terima kasih kepada warga jemaat, pemerintah, dan semua pihak keluarga besar Handai Tolan yang sudah mendukung kami selama mengurusi jenazah saudara kami sejak dari kemarin sampai saat ini. Jadilah semua pihak, sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan tentunya Markus sebagai manusia biasa pasti saja ada hal yang barangkali kurang menyenangkan, baik langkah, kata, dan perbuatannya dalam dan bagi kita semua. Kami mohon dimaklumi. Selanjutnya saya sebagai kakak salah satu dari saudara saya yang begitu dekat dengan saya, dekat dengan keluarga, itulah kesan kami yang kami rasakan selama ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang sudah menyampaikan bela sungkawa, baik itu melalui persekutuan, melalui tenaga, waktu, pikiran, saran, dan pendapat, melalui karangan bunga, dan segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kami dalam mengurusi jenazah ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan kami dari keluarga besar, ketika selama kami mengurusi jenazah ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan, itulah kami sebagai manusia
yang punya berbagai kelemahan-kelemahan. Dan pesan saya kepada kita semua, jika sebentar kita akan mengangkat jenazah ini, kami sangat mengharapkan bahwa dalam perjalanan dari tempat ini menuju Pontanakayang mungkin kurang lebih 1 jam perjalanan. Ya, kami mohon dalam perjalanan itu kita menjaga ketertiban. Walaupun masyarakat sudah memaklumi ketika jenazah itu di jalanan. Itu harapan kami. Dan kepada induk penandekku, lasa pelulangan mandang murah dewata akan dikatuan niya inang tata yana atur dewata akak si kukualin temo niya tanya tung katomasaki yampay labon sa foto menonoler niya topik si tiba-tiba. Inilah bagi kita semua dalam mewaspadai seluruh bentuk perjalanan kehidupan kita masing-masing. Dan kata saya yang terakhir kepada adinda saya Marcus Christian, melalui saya dan keluarga menyampaikan selamat jalan dengan penuh pengharapan melalui firman Tuhan bahwa mati adalah sebuah keuntungan. Demikian yang kami sampaikan, dan kurangnya kami mohon dimaafkan dan kami kembalikan kepada MC kita. Tetapi kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus memiliki pengharapan di dalam Kristus itu sendiri. Oleh karena itu kita akan mendengarkan berita penghiburan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Abner STH. Dengan kasih dipersilakan. Cek. Baik. Ya kelama pikir tolino tadi kuah kelama di Pasituka. Baiklah muda Pasituka sania moyo lolau. Lea. Sapo Pak Kwa Dewata. Sehingga apapun yang terjadi kita terima sebagai sebuah daulat ilahi yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Karena itu mari menyiapkan hidup kita bersama dalam ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah saudara terkasih Marcus Christian yang telah tutup usia ke-23 pada tanggal 19 September pas bulan ya 3 Maret lahir dan meninggal September 2022. Kita gunakan liturgi ibadah yang telah dibagikan. Mari Bapak Ibu sekalian yang memungkinkan berdiri, kita berdiri. Sembari kita mengungkapkan pujian penghiburan kita kepada Tuhan dengan lagu NKB 173. Melewati lembah air mata, jalanku gelap dan ngeri. Melewati lembah air mata, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan pimpinanmu ku dambakan, dapat maju sendiri. Ku tiada tak jalan
ada sobat lain yang membantu. Ku sangat lemah dan letih. Tuhan berjalanlah di dekatku. Ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya, Tuhan. Engkaulah yang mengerti. Terangmu halau ketakutan. Ku tak dapat maju sendiri. Ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah almarhum Markus Christian hari ini jadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Amin. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian. Silakan jemaat duduk kembali. Kehidupan iman percaya kita agar kita kuat sekalipun kita sedang dalam duka, termasuk menghadapi kematian. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yohanes 11 ayat 25. Kita nyanyikan pujian dari NKB 165, 163. Tak mudah jalanku yang menuju ke sorga. Tak mudah jalanku yang menuju ke sorga, sebab banyaklah duri jerah. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Sungguh tak mudah jalanku, sungguh tak mudah jalanku, tetapi Yesus Tuhan dekatku berjalan, meringankan beban dunia. Ya, kita nyanyikan ayat 1 saja karena tekden pamuloi. Nanti ada pujian berturut-turut akan saya persilahkan untuk mengefisienkan waktu, dan karena itu mari sebelumnya kita berdiri bersama kembali untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Bapak Ibu sekalian yang memungkinkan berdiri, silakan berdiri, kita ikrarkan pengakuan iman. Sebab dalam kenyataan seperti ini betapa mudahnya iman kita menjadi goyah. Dan kita bangga bahwa saudara terkasih Markus sampai akhir hayatnya ia terus berpegang teguh dalam imannya kepada Kristus Yesus. Karena itu bersama dengan segenap orang percaya di segala abad dan tempat, kita ucapkan pengakuan iman sesuai dengan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tuntun kita, dan itulah anugerah sobat dari Galilea. Mari kita ungkapkan pujian ini bersama-sama, yang kami 162. Meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, meskipun di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku, namun kasih yang kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Di tengah pedih derita, dalam malam gelap sepi, kawanku serta saudara telah menjauh pergi. Terdengarlah olehku suara yang lembut merdu, yakni sabda dari Tuhan, sobat dari Galilea. Kita beri kesempatan berturut-turut
segala perbuatanmu, dan seperti lagu pemuda tadi, ia menganggur, dan saya kira itu yang menjadi sebuah penguatan bagi setiap keluarga, utamanya waktu itu yang didampingi oleh ibu dan beberapa keluarga. Baik, kita akan membaca mendengar firman penghiburan. Mari berdoa. Kami bangga meskipun kami sedang menangis sedih. Bangganya ialah karena kami dimungkinkan untuk meluangkan waktu, berbagi duka, saling menopang di tempat ini, menyaksikan jenazah saudara terkasih kami Markus yang telah terbujur kaku. Dalam pengharapan kepada Kristus, kami tahu Engkau memisahkannya dengan kami, namun kami terus berada bersama di dalam Yesus Kristus. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami, sekalipun secara fisik kami dipisahkan, namun kami senantiasa dalam pengharapan yang sama, sebab Engkau Allah, baik orang hidup maupun orang yang telah mati. Karena itu kehadiran-Mu menjadi harapan kami di tengah-tengah persiapan pelepasan dan pemakaman jenazah hari ini. Kami percaya firman-Mu satu-satunya dasar yang benar, sumber penghiburan yang akan menopang setiap hati yang luka, sehingga kami terpelihara dalam kasih-Mu. Sebab itu kepadamu kami membawa diri dalam persiapan mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami melalui Roh Kudus-Mu, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikannya
dan kuasai kami agar kami memahami apa yang Tuhan hendak sampaikan sebagai berita penghiburan hari ini. Bersabdalah karena kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, sumber penghiburan, kami berdoa kepadamu. Amin. Mazmur 56 ayat 9 maksud saya, bacaan yang saya pilih hari ini untuk menjadi berita penghiburan di tengah-tengah persiapan pelepasan dan pemakaman. Satu ayat dari Mazmur 56 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saya ulangi, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Amin. Yang disebut orang berbahagia adalah orang-orang yang tidak hanya mendengar firman, tetapi yang terus memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Tuhan tahu semuanya. Tema yang saya ajak kita untuk pahami bersama dalam ibadah ini. Saya kira kita sudah mengerti ungkapan ini, tetapi paling tidak menjadi penjelasan ulang bahwa tema ini mau mengatakan sungguh Tuhan itu tahu segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, termasuk perkara hidup dan mati kita, termasuk seluruh perkara dan persoalan hidup manusia ada dalam pengetahuan Tuhan. Dan kalau suasana terjadi seperti yang dialami oleh anak kekasih saudara sahabat kita Markus, itu bukan berarti bahwa Allah tidak mau bertindak. Sekali lagi, bukan bahwa Allah tidak mau bertindak, tetapi harus menjadi kekuatan dan pengharapan kita bahwa di hadapan Tuhan semua yang Ia lakukan itu indah pada waktunya, baik adanya. Karena itu perlu dipahami, sebab disinilah persoalannya. Keinginan, harapan manusia sungguh berbeda dengan apa yang daulat ilahi putuskan. Tidak ada seorang pun ketika menyaksikan Markus sakit yang berharap kelatek malam. Semua kita berdoa, baik di gereja, di ibadah rumah tangga, di tempat-tempat lain, kita semua jemaat Tuhan khusus di KTM diajak untuk mendoakan, di kelas juga begitu. Belum lagi visitasi langsung, kunjungan langsung ke rumah sakit atau melalui pesan di media sosial. Tentu kita semua berharap bahwa kalau boleh, saudara terkasih yang sayang sekali kalau ia harus pergi, ia dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kalau dikatakan bahwa Tuhan tahu semuanya, itu karena Dialah pencipta kita. Ini sudah diketahui sejak kita membaca Kejadian 1, tetapi kadang-kadang dalam praktek hidup kita menjadi lain. Ketika kita mulai bergumul, mengalami masalah, pandangan yang tertuju kepada Tuhan mulai digerogoti, diganggu, bahkan kadang-kadang dihilangkan oleh a priori kecurigaan, ketidakpercayaan kepada kehadiran Allah. Karena itu dalam perkara ini saya angkat menjadi renungan kita, bahwa kalau dikatakan Tuhan tahu semuanya, itu adalah menjawab atau mengcounter perasaan manusia yang kadang-kadang merasa bahwa Tuhan tidak lagi peduli dia ketika sedang bergumul. Pergumulan berat dialami keluarga,
kita tahu bersama bagaimana Markus ini dirindukan dan diharapkan ia terus bersama dengan keluarga. Dan karena itu mungkin saja ada perasaan-perasaan yang merasa atau mengatakan, di manakah Tuhan? Kenapa ia tidak menjawab doa dan harapanku? Kalau testimoni-testimoni tadi yang disampaikan, bahwa Markus adalah sosok yang mesti menjadi teladan, menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam hal kesetiaan, dalam hal relasi dengan orang lain. Mengapa ia harus pergi secepat itu? Ini renungan-renungan batin yang memang harus dikendalikan oleh iman dan pengharapan kepada Tuhan, agar tidak kita kehilangan kontrol, agar kita tidak kehilangan percaya, seolah-olah membenarkan apa yang kita rasa, bahwa Allah kemudian tidak bertindak. Padahal Markus ini seorang sahabat yang benar-benar karib. Bagi sahabat, kalau menjadi karib itu luar biasa, sebab tidak semua sahabat menjadi karib. Ada sahabat yang nakal, mengakali temannya, mensiasati temannya. Tetapi seorang yang karib tentu dia sakit kalau temannya sakit. Tapi teman yang tidak karib justru bertepuk tangan ketika temannya sedang apes atau lagi bermasalah. Kenangan-kenangan itu memang menjadi sebuah penghayatan kasih kenangan yang besar kepada saudara kekasih kita. Dan itulah sebenarnya yang mau dikatakan Mazmur dalam pasal 56 ini. Daud ketika ia tertawan atau menghadapi pergumulan dengan orang Kristen, ia merasakan sebuah kesengsaraan. Sengsara itu perasaan tidak tenang, kepahitan hidup, kesulitan hidup sedang mendera kita, dan tidak ada satupun yang bisa dilakukan kalau orang sengsara selain mengeluh, selain berharap semoga badai ini berlalu, semoga persoalan ini cepat selesai. Daud memposisikan diri seperti itu, sehingga ia berseru kepada Tuhan, menulis dalam puisinya, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Daud mengakui bahwa ia tidak sanggup lagi menilai berapa besar dan berapa banyak pergumulan yang ia alami. Karena itu ia berpasrah diri ketika ia mengatakan engkaulah yang menghitung-hitung. Kamapadisanku, penderitaanku, puang regen-regen. Tidak menggunakan kata naregen-regenan, sebab yang dari kuah naregen-regenan itu berarti dia pada akhirnya akan temukan satu angka dan ini masalah bayar. Bukan itu. Daud menyebut Tuhan yang menghitung-hitung sengsaraku. Artinya bahwa ia menyerahkan totalitas hidup ini agar Tuhan yang bertindak. Tuhan mengambil alih, memberikan pemulihan, menggantikan sengsara itu menjadi sebuah pengharapan, paling tidak memberi kekuatan ketika Daud sedang dalam perkara itu. Yang keduanya berkata, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Ada tradisi di Timur Tengah, menurut sumber yang saya baca, yang dipiara sebagai tradisi bahkan sampai sekarang, tradisi untuk mengenang orang-orang yang sudah meninggal. Jadi ada tradisi, ada budaya menyiapkan semacam wadah, biasanya terbuat dari bahan perak, apakah dalam bentuk buli-buli atau gelas-gelas yang dihias, untuk memang sengaja menampung air mata orang yang menangis di suasana duka. Itu yang disebut kirbat. Jadi orang yang menangis mengumpulkan air matanya, ditampung dalam sebuah kirbat,
untuk membuktikan bahwa sungguh orang ini sedang sedih. Tetapi tidak dijelaskan kemudian apakah volume banyaknya air mata yang tertampung membuktikan bahwa oh ini sedihnya lebih besar. Sehingga kalau sedikit air mata yang ditampung, oh tangkap-tangkapnya mepak di penawan. Bukan itu. Tapi ini adalah wujud dari kesungguhan setiap orang Yahudi ketika di Timur Tengah yang merasakan duka. Mereka sungguh berduka ketika sahabatnya, keluarganya meninggal. Dan Daud berkata seperti itu juga aku. Kesedihanku engkau tampung dalam kirbatmu. Kirbat itu dalam pengertian Tuhan punya kuasa untuk menampung itu. Sehingga tidak perlu menyibukkan diri mencari mana yang kirbat yang lain kelawat. Tapi Tuhan tahu, Tuhan punya kemampuan, Tuhan punya kuasa untuk mengetahui dan menampung apa yang menjadi kesedihan umatnya. Air mataku kau tampung, kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Pernyataan yang ketiga dari Daud ialah mau mengatakan bahwa hidup manusia dan matinya itu sudah ada dalam database-nya Tuhan. Kalau sekarang ini lagi musim pemberkasan, jadi ada database. Tuhan sudah mendaftarkan, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah menentukan batas-batas seseorang. Karena itu sesungguhnya mau lama atau mau sebentar, banyak atau sedikit, sebenarnya tidak soal. Sebab Tuhan sudah mendaftarkannya semuanya. Jadi tidak perlu ambil formulir pendaftaran. Pak Pendeta Paspa dalam ibadah malam pertama menyebut tidak usah cari mati. Sebab semua orang akan ke sana. Dan mengelak juga jadi masalah karena kemanapun kita pergi, innalam ini aluna, nalam ini sunnah. Kalau bahasa kami dari orang tua, innalam ini sunnah. Tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa tawar-menawar. Kurang-kurang anak koyolo. Dah kok kata apa beres sekarang kan? Tidak. Ketika ajal menjemput, ketika tiba batas yang Tuhan tetapkan, kita semua akan pergi. Dan itulah pemazmur berkata, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi dalam pemaknaan ini, pemazmur mengajak kita untuk mempunyai sebuah sikap penyerahan diri yang utuh kepada Tuhan. Bahwa Ia yang telah menetapkan berapa lama kita di dunia ini, maka yang diminta dari kita ialah menurut surat Paulus di Tesalonika berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini bukan untuk menawar apa yang akan terjadi, tetapi paling tidak kita siap seperti saudara Markus ini. Saya percaya bahwa saudara Markus siap menjemput, siap dijemput. Ketika saya ajak berkomunikasi meskipun sudah sangat terbatas, dia mengangguk. Ketika diajak untuk menyampaikan perihalnya kepada Tuhan, Tuhan tahu apa yang kau sedang alami, katakan dan sampaikan itu, dia mengangguk. Dan saya kira tentu dia berdoa secara pribadi kepada Tuhan, berkomunikasi secara batin dengan penciptanya. Dan karena itu ia sangat siap, karena ia tahu kondisinya. Ia sangat tahu bahwa waktunya akan segera selesai. Dan kalau kita ikuti tadi, kalau kita runut kembali testimoni teman-temannya tadi, sudah ada pesan-pesan. Laku selesaikan ini dia tak boleh injek, tak boleh jorengan. Itu pesan-pesan simbolik yang sebenarnya, tetapi memang kita diberi keterbatasan untuk mencari tahu. Sebab berisiko
Kalau orang masih segar bugar, lalu kita sudah viralkan. Oh, lamatian di tanggal itu bertiga. Dan saya kira itu kesiapan yang menyambut hari yang Tuhan beri, mengakhiri pertandingannya di dunia ini, menjadi sebuah penguatan bagi seluruh keluarga. Meskipun kita begitu sedih, saya saja sebagai pendeta jemaat di Bukit Saitun, Markus ini masih menjadi kantornya pada 18 Agustus dalam ibadah syukur jemaat dirangkaikan dengan ibadah syukur kemerdekaan. Kantornya tunggal, tanpa latihan di gereja. Dia latihan online dan dia tampil bagus, mengajak jemaat bernyanyi. Dia masih mendedikasikan diri dan baktinya kepada Tuhan. Itu tadi yang saya sebut dalam pengantar. Dia telah malah ditukar tambah, dengan malah dipasisonkan dulu. Ya totuangga karangan sasai ususai tolai, kela malah dipasitukar. Tapi tidak bisa, Tuhan punya rancangan semua bagi kita. Entah kita jahat, kita akan menuai kejahatan. Kalau kita baik, kita akan menuai kebaikan seperti yang kita refleksikan bersama. Pak rekan pendeta pernah bilang begini, tak kita di sana, batulah pada sehari tetor lomba bagi kita menalam dia tuntai. Tapi Markus ini dari berbagai tempat. Bayangkan kecemasan keluarga menunggu keluarga yang dari Kalimantan. Kita sudah antisipasi jam 3 baru ibadah karena mungkin tidak ribut. Ternyata Tuhan sudah merancang sedemikian baik. Teman-teman dari Makassar, dari mana-mana kita semua boleh hadiri perpisahan dengan saudara terkasih ini dengan penuh kenangan manis. Dan karena itu menjadi penguatan bagi seluruh keluarga, orang tua, ayah, ibu, saudara-saudara yang begitu terpukul dan kehilangan. Percayalah bahwa duka ini tidak ditanggung sendiri. Kita semua merasakannya. Lewat WhatsApp, lewat transduka, karangan bunga, maupun kehadiran langsung, ini semua adalah bukti bahwa kita sungguh merasakan duka yang dalam. Karena itu mari saling menghiburkan, mari saling menopang, saling menguatkan. Percayalah bahwa Tuhan menampung air mata, kesedihan, duka cita kita, kekecewaan kita, mungkin juga komplain kita. Sebab dia diharapkan menjadi sosok. Bayangkan seorang mahasiswa yang sedikit lagi selesai lalu tiba-tiba layu sebelum berkembang, kata orang. Ini pasti mengguncang batin ayah ibu. Jangan berpikir bahwa seluruh pengorbanan selama ini sia-sia. Tidak. Bukti kasih dan cinta yang telah dialirkan melalui tanggung jawab orang tua ini menjadi sesuatu yang bernilai. Nah, karena itu bagi adik-adik sekalian, teman-teman yang masih sekolah, ini juga menjadi pembelajaran penting. Sambil kita menangis mengenang dalam kasih saudara terkasih, tetapi kita terinspirasi betapa pentingnya menghargai diri lelah orang tua yang tidak kenal waktu, tenaga, dan segalanya untuk membiayai kita belajarlah dengan benar, sekolah dengan betul. Jangan seperti yang sering menjadi keluhan. Dulu waktu belum ada kendaraan, yang dalam sekolah, tepat waktu. Setelah punya kendaraan, lewat di sekolah. Dicek absennya di sekolah oleh lebih banyak apanya dari hadirnya. Padahal tiap pagi cium tangan barangkali, apa mama saya ke sekolah. Ternyata tidak masuk kelas. Ini sebuah pembelajaran. Mengenang kasih kita kepada seorang teladan yang patut dicontoh, mari kita membenah diri. Sebab persoalan hidup itu selalu bermuara pada dua hal. Yang pertama menjadi renungan batin bersama, tetapi juga menjadi pembelajaran, inspirasi bagi kita semua. Kita terinspirasi sosok Markus yang telah menjadi teladan dalam banyak hal. Mungkin juga karena
tanggung jawab itu sehingga ia tidak terlalu mengurus diri. Saya bersyukur karena selama saya pendeta di Benteng, saya tidak ingat, belum pernah marah sama Markus. Kalau yang lain mungkin sudah pernah, tapi untuk Markus saya ingat, saya mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Tidak ada alasan untuk marah kepada Markus. Kenapa yang disuruh dia pasti kerja. Dia sangat respect terhadap apa yang terjadi. Dan saya kira inilah yang menginspirasi kita. Sekaligus ini menjadi penghiburan bagi kita semua, bagi ayah, ibu, dan segenap keluarga, termasuk kakak-kakak yang baru datang dari jauh. Kita percaya bahwa air mata kita ditampung dalam khidmat Tuhan. Artinya ia tahu kita lagi sedih dan kita percaya ia akan melakukan yang terbaik bagi kita sekalian. Paling tidak menjadi penguatan bagi kita ini, sehingga sengsara kita ke depan ini akan perlahan-lahan tapi pasti berlalu. Sebab Tuhan adalah sumber dari segalanya. Karena itu mari kita melepas dengan penuh keikhlasan dalam kasih sayang. Sekalipun kita akan berpisah pada akhirnya, kita akan berjumpa nanti ketika Kristus datang kedua kali. Kita akan diperjumpakan dengan orang-orang yang kita kasihi dalam tubuh yang baru. Karena itu, mari kita kerjakan di dunia ini tanggung jawab iman, sehingga pada saatnya nanti kita akan menuai apa yang kita tabur, sebab kita melakukannya untuk Tuhan. Semoga ayah, ibu, dan saudara keluarga dikuatkan. Percayalah bahwa Tuhan mendengar, Tuhan melihat, Tuhan mengetahui apa yang sedang kita alami bersama. Dalam iman kepada Kristus, penghiburannya akan terjadi. Nantikanlah itu dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Yang di dalam hidupku tentram, kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku, jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati terus mendekat dan iblis geram menyerbu, Tuhan temani tangannya dekat. Selamatlah, selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku, jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku. Yesus mengenangkan sisa kejam, dosaku dan air sepenuh, ku takut ditayang
ada pembuangan natura, sembahan natura keluarga diberi kesempatan teman-teman majelis sebelum berdoa. Ya, langsung taruh harga. Berapa itu? 30, 40, 50, 60, 3 kali. 80, 80 1 kali, 2 kali, 3 kali. Muhammad Satyo. Ya, 50 1 kali, 60 2 kali, 70, 100, 100, 3 kali. Puji dan syukur kami persembahkan di sore ini, karena kami percaya sungguh Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam segala perkara. Hati kami masih diliputi duka menyaksikan jenazah yang terbujur kaku saudara kami Markus. Namun iman pengharapan kami besar karena kami yakin perkara ini terjadi dalam pengetahuan Tuhan. Apa yang Ia telah torehkan di dunia ini telah kami saksikan dan alami bersama. Demikianlah hendaknya ini menjadi pembelajaran, inspirasi bagi kami untuk juga melibatkan dan terus melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan sesuai dengan talenta kami masing-masing. Terima kasih karena firman-Mu sudah menguatkan kami bahwa apa yang terjadi ini ada dalam pengetahuan dan bahkan kendali Tuhan. Kalau akhir-akhir ini kami menangis sedih, kami tahu Tuhan mendengar, Tuhan melihat, bahkan Engkau menampungnya dalam kirbat-Mu. Kuasa dan kasih-Mu yang akan menyelesaikan semua perkara duka ini. Sebab itu kami terus mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk seluruhnya yang terjadi di hari ini. Kehadiran saudara-saudara dari berbagai tempat telah menjadi bagian dari bukti kasih pemeliharaan Tuhan yang membuat kami boleh mengambil bagian bersama-sama, saling menopang dan menghiburkan di sini dalam kasih yang tulus ikhlas. Sebab itu ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya, mulai dari ayah dan ibunya, saudara-saudaranya dan rumpun keluarga besar. Tuhan akan terus menopang, menyertai dan memberkati, sehingga dimampukan Tuhan melewati lembah air mata ini
berjalan bersama Tuhan dalam badai kehidupan karena duka. Mereka akan menuju ke suatu tempat di mana iman dan pengharapan kami kepada Kristus telah menjanjikannya, dan saudara kami telah mendahului kami. Kami percaya bahwa penghiburan Tuhan akan engkau tinggalkan bersama seluruh keluarga di tempat ini. Demikian juga saudara-saudara yang datang dari berbagai tempat, baik sebagai sahabatnya, teman kuliah, teman organisasi, diberkati kehadiran mereka. Sungguh luar biasa kasih Tuhan yang telah engkau nyatakan bagi saudara-saudara kami, bagi anak-anak kami, sehingga boleh meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan tentu materi untuk mewujudkan kasih dan cinta persahabatan, persaudaraannya, meskipun saudara kami telah tiada. Diberkati ketika mereka akan kembali ke tempat di mana mereka melanjutkan tanggung jawab, baik pekerjaan maupun pendidikan atau kegiatan-kegiatan kemanusiaan lainnya. Terima kasih untuk penyertaanmu bagi kedua saudara yang baru saja tiba dari Kalimantan. Tentu perjalanan yang tidak mudah, namun Tuhan sudah mengatur semuanya sehingga tepat pada waktunya boleh hadir bersama di tengah-tengah keluarga dalam membagi duka, saling menguatkan. Tak terkecuali keluarga yang sejak beberapa lama berada di rumah sakit mendampingi almarhum. Seluruh tenaga, pikiran, perasaan, pengorbanan telah mereka curahkan dengan harapan bahwa saudara kami akan dipulihkan. Namun keputusan Tuhan yang tak dapat terbantahkan oleh pihak manapun membuat kami menerimanya dengan ikhlas. Sebab kami percaya bahwa baik hidup maupun mati kami ada di dalam kuasa Kristus. Dan iman kami berkata, kematian pun di dalam Kristus adalah sebuah keuntungan. Keuntungan sebab kami selamat, keuntungan sebab kami dihitung sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah di dalam Kristus Yesus. Seluruh jemaat, bahkan kaum keluarga, masyarakat yang berkumpul selama beberapa hari di sini, Tuhan berkati seluruh pengorbanan, tenaga, pikiran, waktu, sehingga tak satu pun pengorbanan itu yang menjadi sia-sia. Tuhan akan membalas sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan berdiri, kita akhiri ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah. Hari ini kita mengungkapkannya dengan pujian, Engkau milikku abadi, segalanya bagiku, NKB nomor 184. Engkau milikku abadi. Engkau milikku abadi, segalanya bagiku. Di sepanjang siaranku ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang siaranku ingin ku bersamamu. Pimpin aku melewati lembah bayang maut, Pimpin aku melewati lembah bayang maut sendu, maka pintu hidup akan
dekat padamu, ku dekat padamu, maka pintu hidup akan ku masuki sertamu. Saudara-saudara sekalian, pergilah kamu, hadapi dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan, dan tetaplah jadi berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah pelepasan dan pemakaman jenazah sebagai bagian. Terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dan bekerja sama. Tuhan juga sudah menjawab doa kita sehingga kita diberi cuaca untuk boleh mengantar saudara terkasih. Saya serahkan kembali ke pemandu acara. Salam. Baik, diucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta yang telah menyampaikan berita penghiburan kepada kita semua. Dan selanjutnya kita masuk dalam persiapan pengusungan jenazah. Dan kepada rekan-rekan dari KMKM Makassar, mungkin bisa juga bersiap bersama dengan keluarga, diberikan kesempatan untuk melakukan persiapan pengusungan jenazah ke ke mobil yang sudah disiapkan. Ya. Silakan dirapikan dulu kursinya, jalanan dibersihkan. Rekan-rekan pemuda yang lain dan juga mahasiswa yang lain mungkin bisa membantu mengangkat karangan bunga yang ada di samping atau di dekat-dekat dengan rumah duka untuk dibawa ke truk atau open cup yang sudah disediakan. Ya, kemudian informasi pada seluruh keluarga dan jemaat Tuhan bahwa ibadah penghiburan atau penutup itu akan dilaksanakan sebentar malam, tepat jam 7 malam. Sekali lagi itu ibadah penghiburan penutup. Terima kasih. Oh iya. Iya. Ya baik, disampaikan pada rekan-rekan mahasiswa, mungkin agak-agak berikan kesempatan dulu kita pada KMKM untuk melakukan proses juga. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi saya sampaikan bahwa saudara kita Markus Christian bergabung di Kesatuan Mahasiswa Kabupaten Mamasa pada tahun 2018 dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Komisariat KMKM Komisariat DPP periode 2020-2021 dan pada saat ini menjabat sebagai bidang perekonomian di Pengurus Besar Kesatuan Mahasiswa Kabupaten Mamasa periode 2020-2022. Sebagai bentuk penghormatan terakhir kita kepada saudara kita Markus atas pengabdiannya terhadap organisasi di mana kita dipertemukan oleh saudara Markus ini, olehnya itu kepada saudara-saudariku yang berkenan hadir pada saat ini, marilah kita
tundukkan kepala sejenak untuk mengenal pengabdian dari saudara Markus kita. Olehnya itu lebih cipta dimulai. Selesai. Silakan teman-teman kita bersama keluarga dan teman-teman mahasiswa yang lain untuk mengangkat jenazah. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Bagaimana kesiapan kendaraan? Nah, silakan. Itu diangkat dengan bangsalnya ya. Terus ke mobil. Kemudian juga disampaikan kepada Bapak Ibu yang akan mengiringi mobil jenazah menggunakan kendaraan untuk kemudian kita terus menjaga ketertiban dan keamanan. Iya. Juga menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara yakni helm dan lain sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi disampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang menggunakan kendaraan untuk mengiringi jenazah untuk terus menjaga ketertiban berlalu lintas. Jangan menutup semua jalan, cukup satu jalur saja.
Atau sebagai saudara dari almarhum Markus ini? Ya, terima kasih. Ini saudara kita Markus. Kami sangat merasa kehilangan dari semua unsur keluarga. Bahkan secara luas seluruh masyarakat yang ada di Mamuju Tengah sangat mengenal beliau almarhum ini. Karena apa? Ada kebaikan, ada sesuatu hal menjadi positif untuk kita bisa teladani bersama. Baik dari segi pergaulan, di setiap tempat pasti dikenal. Dan orang ini tidak pernah saya lihat marah. Tidak pernah menimbulkan satu